Salam sehat buat kita semua. Setelah Harvey muncul, dia langsung memberikan pelajaran kepada Rhea Osborn. Tanpa menunggu lama, di dalam gameplay ini, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5225 sampai 5229. Chapter 5225. Ark. Jeritan kesakitan melengking keluar, dan pria botak itu berguling-guling di tanah sambil menutupi telinganya yang berkedut kesakitan. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang kesakitan. Jelas, dia tidak percaya bahwa Harvey York benar-benar akan menarik pelatuknya. Dan yang lainnya juga merasakan hawa dingin di hati mereka, menatap Harvey York dengan tidak percaya. Jelas dia tidak mengerti, Harvey York begitu berani mengambil inisiatif dalam keadaan seperti itu. Rhea Osborn bahkan meraung. Harvey York, beraninya kamu menyerang orang-orang dari aliansi bela diri negara H. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati? Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok bawahan Rhea Osborn, semuanya menggerakkan moncong senjata masing-masing ke tempat Harvey York berada. Dor. Harvey York sama sekali tidak bermaksud bersikap sopan kepada orang-orang ini, dia menarik pelatuknya dengan cepat. Detik berikutnya, orang-orang ini terkapar sambil menutupi pergelangan tangan mereka satu persatu, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Melihat semua orang di sekitarnya dihempaskan oleh Harvey York, wajah Rhea Osborn menjadi semakin jelek. Harvey York, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tahu, bahwa jika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, tetapi juga 9 garis keturunanmu? Harvey York tersenyum ringan sambil mengangkat senjata api di tangannya dan mengarahkannya ke dahi Rhea Osborn. Rhea Osborn tergagap untuk beberapa saat, dan kemudian menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, kamu juga seorang ahli seni bela diri. Dan kamu benar-benar menggunakan senjata api untuk menyakiti orang, kamu sungguh tidak tahu malu. Jika kamu membuang senjatamu, aku akan bertarung denganmu. Harvey York memutar senjata api di tangannya dan berkata dengan ringan, Maaf, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Dor. Harvey York menarik pelatuknya dan menembak ke pergelangan tangan kanan Rhea Osborn. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Rahel Hardy dan yang lainnya untuk membawa Pangeran Gibson dan Cy Gibson pergi. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar gila. Pada saat ini, Rhea Osborn mencengkeram pergelangan tangannya, dan wajahnya yang cantik benar-benar terpelintir karena kesakitan. Serang dan lenyapkan dia. Harvey York, kamu benar-benar telah berbuat kejahatan. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku adalah perwakilan York dari aliansi bela diri negara H. Apakah merupakan kejahatan untuk menghukum perwakilan dari Floodwell yang telah melakukan kejahatan? Rhea Osborn tertawa dengan marah. Kamu sudah lama dipecat. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu tampaknya telah melupakan satu hal, meskipun aliansi bela diri negara H adalah situs tempat suci seni bela diri utama negara H. Namun, aku perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H, telah diakui oleh 5 anggota Dewan Permanen Liga Bela Diri Dunia. Jika bukan karena diriku, bisakah aliansi bela diri negara tetap mempertahankan statusnya sebagai anggota dari 5 Dewan Permanen? Ingin memecatku? Apakah tempat suci seni bela diri utama punya nyali? Jika kamu ingin melihatku jatuh, kamu harus menunggu sampai aku benar-benar dibacok sampai mati oleh Layton's Ray. Siapa yang berani memecatku saat aku masih hidup? Sekarang, aku curiga. Kamulah yang memegang bulu ayam sebagai anak panah. Menurut aturan aliansi bela diri negara H, kamu harus dihukum. Jadi, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kelopak mata Rhea Osborn melonjak liar, lalu dia berkata dengan dingin. Harvey York, jangan main-main. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Osborn di Floodwell, dan aku adalah keturunan langsung dari Istana Emas Floodwell. Jika kamu berani memindahku, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Sejujurnya, kali ini aku membawa seorang master dari Istana Emas Floodwell. Jika kamu memindahkanku, kamu dan semua orang di sekitarmu akan mati. Harvey York, manfaatkan kesempatanmu sekarang, berlututlah. Chapter 5226. Harvey York berkata dengan ringan. Baiklah. Karena kamu sangat suka berlutut, maka berlututlah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Harvey York menggerakkan senjata api di tangannya dan menarik pelatuknya. Dor. Rhea Osborn berlutut di tanah saat timah putih mengenai lututnya. Harvey York kemudian membuang senjata api di tangannya dan berkata dengan ringan. Rahel, bawa wanita ini dan ikuti aku ke puncak. Pukul 12 siang. Harvey York membawa Rahel Hardy dan Rhea Osborn ke atas puncak Gunung Gerbang Surga. Tempat ini adalah tempat di mana Gerbang Surga selalu mengadakan acara-acara besar. Semua jenis duel dan pertempuran di Gerbang Surga akan berlangsung di tempat ini. Oleh karena itu, ada banyak jejak pertempuran di tempat ini. Dan ada juga banyak noda darah hitam di tanah. Di puncak gunung, angin berhembus dengan dingin. Harvey York memimpin orang-orang ke pavilion yang terbengkalai. Dia memandangi kota Golden Sands di kejauhan dengan tangan di belakangnya, ekspresinya sangat tenang. Harvey York, kau masih tidak berani melenyapkanku. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki dasar di hatimu. Kamu takut setelah kamu melenyapkanku, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Rhea Osborn, yang kakinya sudah dilumpuhkan, mengangkat kepalanya dengan muram pada saat ini. Karena kamu tahu betul.
Kamu sama sekali bukanlah lawan Leighton Ray. Apakah kamu tahu siapa Leighton Ray? Dia adalah dewa perang generasi tua. Dia mengandalkan jalur luar untuk menjadi generasi dewa perang dan kekuatan fisiknya sangat mengejutkan. Sampah sepertimu, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Hari ini, aku memang menderita. Tetapi, nasibmu pasti akan lebih sengsara daripada nasibku. Pada saat ini, mata Ray Osborn dipenuhi dengan kebencian. Harvey York tidak hanya menghancurkan kakinya, tetapi juga menghapus kultivasinya sehingga dia hanya bisa menjadi orang biasa selama sisa hidupnya. Jadi Ray Osborn tidak sabar untuk mengupas tulang dan kulit Harvey York saat ini. Alasan mengapa aku tidak melenyapkanmu adalah karena kamu tidak memenuhi syarat untuk dibunuh olehku. Itulah yang harus kukatakan padamu. Dewa perang. Di depanku dia hanya kentut. Harvey York berbicara dengan ringan, dan tidak berniat untuk membersihkan Ray Osborn. Di satu sisi, dia tidak ingin benar-benar mengotori tangannya. Di sisi lain, ini untuk memberitahu tempat suci seni bela diri lainnya melalui Ray Osborn, bahwa statusnya sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H tidak dapat dibatalkan oleh mereka. Melihat Ray Osborn yang terlihat jelek, Rahel Hardy langsung membawanya ke sudut, lalu memasukkan stokingnya ke dalam mulut Ray Osborn. Ray Osborn memutar matanya dengan marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya begitu saja. Harvey York menunggu kurang dari 10 menit ketika dia mendengar deru mesin mobil. Tak lama kemudian, Adler Lowe dan Osman Bowie terlihat melompat keluar dari mobil. Di belakang mereka, orang-orang dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie mengikutinya. Ketika orang-orang ini melihat Harvey York, mereka semua tampak sarkastik. Jelas, mereka datang untuk melihat bagaimana Harvey York meninggal hari ini. Tak lama kemudian, Kelvin Lowe juga keluar dari kerumunan. Setelah melihat ke atas dan ke bawah pada Harvey York, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Bukankah ini Tuan Muda York kita yang luar biasa? Mengapa kamu berdiri di sini sendirian hari ini? Di mana orang-orangmu? Bagaimana dengan keluarga Gibson yang ingin kamu berikan keadilan? Mengapa aku tidak melihat mereka di sisimu? Harvey York, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Beraninya kamu mencari keadilan di sini." Chapter 5227. Harvey York mengabaikan Kelvin Lowe, ekspresinya sangat tenang. Seolah-olah Kelvin Lowe tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya sama sekali. Melihat ekspresi tenang Harvey York, Kelvin Lowe menyeringai dan berkata, "Ngomong-ngomong, Harvey York, untuk berterima kasih atas hadiah besar yang kamu berikan padaku di pesta lajangku. Aku secara khusus mengirim seseorang ke toko peti mati Golden Sands dan memilih peti mati yang bagus untukmu. Itu terbuat dari kayu suram dari Laut Utara. Aku berjanji bahwa kamu akan berbaring di dalamnya setelah kamu mati, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi." Saat berbicara, Kelvin Lowe melambaikan tangannya. Beberapa orang dari keluarga Lowe segera membawa peti mati menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Peti mati ini terbuat dari kayu hitam, dan terlihat seram, membuat orang menggigil tak terkendali. Kayu suram Laut Utara. Kayu pendosa legendaris. Orang yang dikubur dalam peti mati itu, tidak akan bisa bereinkarnasi, dan hidup dan mati akan sangat menyakitkan. Aku juga memilih tempat penguburan untukmu. Aku jamin setelah kamu dikuburkan, generasimu akan menjadi budak bagi pria dan pelak bagi wanita. Ngomong-ngomong, setelah kamu mati, aku tidak akan melenyapkan kerabatmu, aku akan membiarkan mereka hidup dalam kesakitan sepanjang waktu, dan lebih baik mati daripada hidup. Harvey York yang pada awalnya terlalu malas untuk mempedulikan Kelvin Lowe, menatapnya saat ini dan berkata dengan ringan, "Mendengar kata-katamu, maka tidak akan ada lagi keluarga Lowe di desa gerbang surga di masa depan." Harvey York, apakah kamu masih berpura-pura? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H? Siapa yang memberimu kualifikasi dan kepercayaan diri untuk mengancam Tuan Muda Lowe? Saat itu, sekelompok orang muncul di tempat itu. Orang-orang ini mengenakan jubah seni bela diri yang disulam dengan benang emas, dan pada pandangan pertama mereka adalah orang-orang dari Istana Emas Floodwell, tempat suci seni bela diri. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan wajah yang mirip dengan Rhea Osborn. Namun, dia terlihat beberapa tahun lebih tua, dan dia memiliki selera seorang wanita muda yang matang. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, lalu meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan dingin, "Harvey York, kamu memamerkan kekuatanmu di mana-mana di bawah tanda aliansi bela diri negara H. Kamu juga begitu sombong hari kerja. Kamu benar-benar ingin campur tangan dalam urusan di desa gerbang surga dengan mengandalkan statusmu sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Ini hanya akan membuat Liga Bela Diri Negara H, dan tempat-tempat suci seni bela diri utama merasa tidak senang. Kami telah memecatmu. Apakah kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Aku memerintahkanmu untuk meminta maaf atas kata-katamu tadi." Harvey York menyondongkan telinganya pada saat ini, sambil melirik Rahel Hardy dengan ringan, dan berkata, "Di mana kucing dan anjing ini? Apakah kamu makan bawang putih di pagi hari? Nafasmu begitu bau." Mendengar kata-kata Harvey York, wanita itu menjadi sangat marah hingga hampir muntah darah. Setelah Rahel Hardy mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang dirinya, dia tersenyum dan berkata, "Dia adalah murid sejati dari Istana Emas Floodwell, Bryn Osborn. Dia juga keturunan langsung dari keluarga Osborn di Floodwell.
Ada desas-desus bahwa selama kamu menyerahkan posisi perwakilan dari aliansi bela diri negara H, dia adalah salah satu kandidat paling menjanjikan untuk mengambil alih posisimu. Oh, Harvey York mengangguk. Ternyata itu hanya kodok yang ingin makan daging angsa, tidak heran baunya sangat bau dan keras. Kamu. Bryn Osborn menggertakkan giginya dengan keras. Dia menekankan tangan kanannya pada pedang di pinggangnya, dan berkata dengan dingin. Harvey York, kamu terus saja menghinaku. Apakah kamu pikir aku tidak berani melenyapkanmu? Harvey York akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Bryn Osborn, dan berkata dengan ringan. Aku tidak peduli dengan generasi master seperti Leighton Ray, dan siapa dirimu? Chapter 5228. Bryn Osborn berkata dengan dingin. Harvey York, tutup mulutmu. Kamu akan segera tahu siapa aku. Juga, jaga bicaramu pada Tuan Muda Lowe di masa depan. Kelvin Lowe takut kamu akan mati tanpa seluruh tubuhmu, jadi dia secara khusus menyiapkan peti mati dan tempat penguburan untukmu. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya dirimu, tetapi kamu masih berbicara omong kosong di sini. Kenapa peradaban kita selama 5.000 tahun di negara H telah melahirkan sampah sepertimu? Orang yang tidak tahu bagaimana berbicara tentang peradaban dan kesopanan. Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak butuh apa-apa. Jika kamu tertarik, kamu bisa berbaring di dalamnya. Aku mencari beberapa orang untuk membantumu menguburmu nanti. Kamu. Bryn Osborn gemetar karena marah. Kemudian dia ingat hal lain. Ngomong-ngomong, kakakku pergi mencarimu pagi ini, di mana dia? Kenapa dia belum kembali? Harvey York tersenyum dan berkata, adikmu, Rhea Osborn. Maaf, aku sudah melumpuhkannya. Oh, melumpuhkan dia. Terserah kamu. Bryn Osborn menjadi semakin menghina Harvey York, berpikir bahwa orang ini hanya berpura-pura. Kakakku memiliki banyak ahli bela diri di sampingnya. Hanya karena kamu tidak dapat menyentuhnya, kamu. Sebelum kata-kata itu selesai, Rahel Hardy berjalan ke satu sisi dan menendang Rhea Osborn yang kaki dan yang basis kultivasinya lumpuh. Ejekan di wajah orang-orang di tempat itu menghilang secara tiba-tiba. Bryn Osborn menjerit dengan keras dan dengan cepat membawa adiknya kembali. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram. Bajing, kamu benar-benar berani melumpuhkan adikku. Aku akan melenyapkanmu. Harvey York berkata dengan tenang. Tahukah kamu, Rhea Osborn juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kamu. Bryn Osborn berkedut karena marah, dan pada saat ini dia akan menghunus pedang di pinggangnya dan ingin melawan Harvey York bahkan sampai 300 ronde. Kakak Osborn, mengapa repot-repot dengan orang yang sekarat? Kelvin Lowe berkata dengan dingin. Akhir Harvey York sudah ditakdirkan. Pada saat pertempurannya dengan Master Sekte Gerbang Surga, dia hanya memiliki satu cara untuk mati. Meskipun aku tidak tahu konspirasi apa yang dia gunakan untuk menyakiti adikmu. Tapi untuk orang seperti dia, Master Sekte pasti tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Kelvin Lowe kemudian maju selangkah dan menunjuk Harvey York dengan wajah lurus dan berkata, Harvey York, lihat situasimu saat ini. Semua orang menginginkan kamu mati. Yang disebut kebenaran lebih bermanfaat daripada yang kalah, dan hanya ada sedikit bantuan. Kamu ditakdirkan untuk dipukuli menjadi seekor anjing oleh Master Sekte hari ini. Pada saat itu, jika kamu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, tidak ada yang akan mengasihanimu. Mendengar kata-kata Kelvin Lowe, sekelompok besar anggota keluarga Lowe dan anggota keluarga Bowie bersorak keras. Beberapa wanita cantik bahkan memandang Harvey York dengan ekspresi jijik. Seorang pria sekarat, seorang pria yang entah bagaimana dia berani menantang dewa perang. Menjadi begitu sombong ketika dia dalam keadaan sekarat, ini adalah kebodohan yang nyata. Bryn Osborn juga menjadi tenang saat ini, rasa dingin muncul di wajahnya. Harvey York, tunggu saja. Setelah kamu mati, aku akan menghancurkanmu menjadi abu dengan tanganku sendiri. Aku juga akan menggali 18 generasi nenek moyangmu dan mengubur mereka bersama-sama di hutan laut utara yang suram ini. Biarkan keluargamu tidak pernah bereinkarnasi lagi. Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Bryn Osborn, tetapi berkata dengan ringan. Rahel, beritahu keluarga Osborn di Floodwell. Jika keluarga Osborn tidak memberiku penjelasan, maka aku akan pergi dan meminta penjelasan sendiri. Chapter 5229. Mendengar kata-kata Harvey York, Bryn Osborn bahkan lebih tidak senang. Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah perwakilan aliansi bela diri dari negara H? Biarkan aku memberitahumu. Token perwakilan yang kamu miliki sudah lama tidak berguna. Setelah kamu mati, aku akan menjadi perwakilan baru dari aliansi bela diri negara H. Harvey York melirik Bryn Osborn dan berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kamu terus berlatih selama 8 kehidupan, kamu masih tidak akan pernah bisa memenuhi syarat untuk ini. Berapa kekayaanmu? Tidakkah kamu memiliki maksud di hatimu? Saat berbicara, mata Harvey York memancarkan aura yang sangat kuat. Mendengar kata-kata Harvey York, Bryn Osborn menjadi semakin marah saat ini. Harvey York di depannya terlalu banyak bicara. Dia tidak hanya menamparkan wajahnya, tetapi dia juga sudah melumpuhkan adik laki-lakinya, Clyde Osborn dan adik perempuannya Rhea Osborn. Yang paling penting adalah bahwa dia sama sekali memandang rendah dirinya. Dalam hal statusnya di Floodwell atau Istana Emas. Siapa yang berani tidak sopan saat melihatnya?
Tanpa diduga, mantan perwakilan yang diberhentikan ingin menuntutnya. Benar-benar tidak tertahankan. Jika dia tidak membersihkannya, bagaimana dia bisa menunjukkan keagungannya? Memikirkan hal ini, Bryn Osborn berkata dengan dingin. Paman, tolong ambil tindakan. Saat dia berbicara, di belakangnya, seorang laki tua berjubah abu-abu melangkah maju. Kakak Osborn, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Merasakan kemarahan Bryn Osborn, Kelvin Lowe buru-buru menengahi. Dia takut jika orang-orang Bryn Osborn bergerak, Harvey York bisa menemukan alasan untuk tidak bertarung hari ini. Master Sekte akan segera datang. Kakak juga ada bersamanya. Master Sekte selalu menganggap kakak senior sebagai bagian darinya, tetapi karena Harvey York, dia telah dihapuskan setengahnya. Karena masalah kakak senior, Master Sekte pasti akan melenyapkan Harvey York. Jangan melakukan upaya sia-sia untuk membiarkan Harvey York mendapatkan alasan untuk tidak berduel. Bukankah itu keinginannya? Yang kita inginkan adalah dia mati sepenuhnya. Mendengar kata-kata Kelvin Lowe, Bryn Osborn berpikir sejenak sebelum berkata dengan dingin. Baiklah. Karena kamu telah berbicara seperti ini, aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, Bryn Osborn berbalik dan tersenyum dan melihat ke arah Leighton Sray dan rombongannya muncul. Master Sray, aku sudah bertindak sesukaku di sini, dan tolong maafkan aku. Atas nama guruku, salam dari kepala Istana Emas Floatwell. Dia mengundangmu ke Istana Emas sebagai tamu untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil. Kakak senior Zaid Sray, aku mendengar bahwa kamu dijebak hingga tubuhmu menderita seperti itu. Aku secara khusus membawa obat rahasia dari Istana Emas untuk memperbaiki tubuhmu. Terimalah niat baik kami. Saat berbicara, Bryn Osborn melambaikan tangannya, dan seseorang mengirim banyak pil nektar. Leighton Sray tersenyum dan membiarkan Zaid Sray menerimanya. Di sisi lain, Zaid Sray memandang Harvey York dari kejauhan, lalu membuat gerakan mengusap leher. Di belakang Leighton Sray dan rombongannya, Alani Carlson, Shinosuke Yamamoto dan orang-orang dari negara pulau lainnya juga tampil impresif. Ketika mereka melihat Harvey York, mereka juga metapatnya dengan penuh penghinaan. Alani Carlson saat ini sedang bersandar di sisi Zaid Sray dengan ekspresi manja di wajahnya. Jelas, setelah dia dibebaskan, dia sudah memeluk paha Zaid Sray. Adapun Lance Gibson, Clover Gibson dan anggota keluarga Gibson lainnya, mereka tidak muncul saat ini. Diperkirakan mereka tidak berani muncul sekarang, karena takut setelah Harvey York dikalahkan sampai mati, mereka juga akan menderita kerugian nantinya. Segera, semua orang berlari untuk menyanjung Leighton Sray. Hanya Rahel Hardy yang berdiri di sisi Harvey York, yang menunjukkan perbedaan besar di antara kedua belah pihak.